Halo semuanya, para mahasiswa, kita masih akan melanjutkan mengamati sifat-sifat bahan makanan, sifat fungsional makanan dalam praktikum ilmu bahan makanan lanjut tinggi, dan juga masih berkutat seputar sifat protein. Salah satu sifat protein yang penting adalah kemampuannya membentuk busa atau buih, yaitu kemampuan untuk memerangkap udara ketika dimasukkan, baik itu melalui pengocokan ya, atau mungkin pengadukan, dan mempertahankan udara itu terperangkap. Karena apa? Karena ada protein yang terdenaturasi dan memerangkap udara itu tetap ada di dalamnya. Sifat ini banyak dimanfaatkan di dalam pembuatan produk bakery, khususnya produk-produk yang memerlukan proses pengocokan, misalnya cake. Bahkan ada beberapa jenis cake yang secara khusus memanfaatkan sifat pembuihan atau pembusaan dari putih telur. Misalnya chiffon. Ya, chiffon itu kuning dan putih telurnya dipisah, putih telurnya dikocok sendiri sampai kaku, kemudian baru dimasukkan adonan. Ada lagi yang disebut mering. Mering itu juga mengocok putih telur sampai kaku, kemudian nanti di oven sampai terbentuk struktur yang ringan begitu, tetapi padat. Ya, seperti misalnya pada produk kue kering yang atasnya diberi mering lalu di oven, itu memanfaatkan sifat pembusaan, pembentukan busa dari putih telur. Kita akan mempraktikkan pada siang hari ini atau pada kali ini bagaimana busa atau buih itu terbentuk dengan proses pengocokan. Nah, sudah Bu Purna siapkan ini putih telur. Satu kunci utama di dalam pembentukan busa atau buih putih telur itu yaitu jangan sampai tercampur lemak sedikit pun, karena itu nanti busanya tidak akan terbentuk. Untuk meyakinkan ya wadahnya harus betul-betul bersih. Kemudian yang kedua, saat memisahkan putih dan kuning telurnya sama sekali tidak boleh ada kuning telur yang terikut ke dalam putih telur ini. Kemudian yang kedua, ada bahan tambahannya. Meskipun ini tidak selalu harus dipakai, hanya untuk lebih memastikan mendapatkan sifat busa atau buih yang baik, yaitu menggunakan cream of tartar. PR-nya, mahasiswa nanti melihat, mencari pustaka apa itu cream of tartar dan fungsinya apa. Itu PR yang pertama. Kita tambahkan sedikit saja dari cream of tartar ini ya, ke dalam putih telur. Ini tadi Bu Purna ngambil dari 1 butir putih telur. Kemudian dikocok dengan kecepatan tinggi. Dengan kita menggunakan mixer. Perhatikan ya. Kita dapatkan busa atau buih seperti ini. Bisa kalian lihat ketika ini ditengkurapkan tidak akan tumpah. Ini artinya sudah terbentuk busa atau putih telur yang sempurna. Ya. Nah, para mahasiswa mungkin kalau ada sarana mixer di rumah bisa mencoba membandingkan dengan yang tidak ditambah dengan cream of tartar. Apakah
lebih cepat atau busanya lebih stabil atau bagaimana. Ya. Baik, itu acara kita mengamati sifat pembusaan dari protein dalam hal ini putih telur. Cukup singkat acaranya. Silahkan kalian nanti membahas apa fenomena yang terjadi di dalam proses pembusaan ini, apa peran krim tartar dan bagaimana mekanisme yang terjadi dari pembusaan tersebut. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat belajar. Halo para mahasiswa, kita akan melanjutkan praktikum kita masih tentang pengamatan sifat fungsional protein. Terutama kita akan mempelajari protein gandum. Mengapa protein gandum ini khusus? Ya, karena memang karakteristiknya itu khas dibandingkan dengan protein dari bahan makanan yang lain. Kekhasannya di mana? Kalian pasti sudah tahu apa yang dimaksud atau istilah dengan gluten. Gluten itu adalah nama protein yang khas terdapat pada gandum dan ya beberapa bijian yang lain seperti barley masih sekeluarga dengan gandum. Gluten ini memiliki kekhasan yaitu mempunyai sifat elastis, yaitu kalau dikenai gaya atau tekanan bisa melar begitu, dan plastis ya. Jadi kalau ditekan lalu nanti ketika tekanannya itu dihilangkan dia akan kembali lagi ke bentuk semula. Nah, sifat ini sangat penting pada berbagai produk olahan makanan berbahan dasar gandum khususnya yang memerlukan proses pengembangan seperti misalnya beberapa jenis cake, tapi terutama paling nampak pada pembuatan roti atau juga pembuatan mie. Itu semua memerlukan terbentuknya gluten yang intensif. Nah, gluten sendiri itu adalah massa yang terbentuk ketika gandum itu ditambahkan air dan dilakukan perlakuan mekanis, bisa pengulenan, bisa pengocokan. Nah, itu syarat terbentuknya gluten adalah ada penambahan air dan ada perlakuan mekanis. Ya. Ketika ada proses itu maka penyusun gluten yaitu protein gliadin dan glutenin akan membentuk kerangka yang disebut gluten dan masing-masing memiliki pengaruh yang berbeda. Satunya membentuk kekuatan rangka, yang satunya memberi sifat elastisitas atau penguatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat perbedaan kapasitas penyerapan air dari tepung yang berbeda. Tepung yang berbeda di sini maksudnya adalah kadar protein pada gandum. Kita akan mengamati pada dua jenis gandum yang cukup familiar dan banyak dimanfaatkan dalam pembuatan aneka produk makanan, yaitu gandum segitiga yang kadar proteinnya sedang dan terigu atau gandum natra yang kadar proteinnya tinggi. Kita akan melihat perbedaan keduanya, apakah ada perbedaan dalam jumlah air yang terserap. Ada jumlah air yang terserap. Nanti saya bersama Pak Dian akan bersama-sama menambahkan air sedikit demi sedikit dan sambil menguleni. Kemudian nanti kita akan mengukur berapa banyak air yang terserap pada kedua jenis tepung tersebut. Gitu. Kita ikuti praktikumnya. Saya dan Pak Dian akan menambahkan bersama-sama air ini. Sudah pernah siapkan dalam gelas ukur sebanyak 10 ml dan jumlah tepungnya adalah 25 gram. Ya. Kita perhatikan bersama-sama. Nanti kita lihat apakah memang ada perbedaan di dalam penyerapan air atau kapasitas penyerapan air dari tepung terigu yang proteinnya rendah, sedang dan yang proteinnya tinggi. Mari kita mulai. Ini ditambahkan sedikit sambil ini sampai nanti terbentuk massa yang elastis
Ini ada edukasi panas. Nampaknya ini lebih dari 10 mili, maka nanti ini kita habiskan dulu, kemudian nanti kita ukur lagi 10 mili, sehingga kita akan tahu berapa jumlah air yang terserap. Ini sampai semua partikel gandum bisa terikat dalam massa adonan ya, termasuk yang ada di sana. Kita samakan teksturnya Pak ya. Bisa disamakan sama ya. Kita biar menggantikan. Kita sama. Masih ada yang lebih elastis atau ada yang kurang elastis? Menurut saya juga sama. Kita bagaimana bisa sampai meningkat? Ah ya. Oke. Jadi ini sudah sama. Kita lihat yang tersemat. Untuk yang protein sedang ini 12 mili. Yang ini kurang lebih sama 17. Apa? Ini 12 17 tuh ini 13 lebih. Ya. Oke, jadi seperti yang ada di dalam modul kita atau kalian lihat dicatat jumlah air yang terserap lalu dinyatakan dalam persen terhadap berat tepung. Jadi tadi berat tepungnya 25, yang protein sedang
itu menyerap 12 mili air, kemudian yang protein tinggi menyerap 13 mili air. Ya. Demikian untuk menguji sifat fungsional protein gandum, yaitu kapasitas penyerapan air, sudah selesai kita lakukan. Silakan nanti para mahasiswa membahas perbedaan dari kapasitas penyerapan air dari kedua jenis tepung ini, sebabnya apa. Begitu, semoga bisa dipahami dan kalian nanti bisa membahas fenomena yang kita amati pada praktikum kita kali ini. Terima kasih. Praktikum mengenai sifat fungsional protein, terutama protein terigu atau gandum. Dan secara spesifik kita sekarang akan semakin memahami mengenai gluten yang pada praktikum sebelumnya sudah kita lihat bagaimana kapasitas penyerapan air terigu untuk membentuk gluten. Nah, gluten dalam beberapa tahun terakhir ini juga menjadi bahan yang bisa dimanfaatkan, diolah menjadi berbagai produk tiruan atau imitasi dari daging, ya. Daging, ikan, begitu. Dan ini sangat membantu para kaum vegetarian atau vegan yang menghindari produk-produk hewani, tetapi mereka masih ingin merasakan sensasi dari produk-produk itu, yaitu dengan bahan dasar yang non hewani. Nah, gluten sendiri seperti ini, jadi massa yang kenyal lengket, ya, sempurna tadi sudah menyiapkan, dan massa yang kenyal dan elastis seperti inilah yang nanti bisa dimanfaatkan untuk membentuk misalnya sate, lalu apalagi produk-produk mirip olahan daging begitu ya. Nah, kita akan melihat nanti terutama bagaimana gluten ini berperan di dalam proses pengembangan. Jadi nanti gluten ini akan kita oven untuk kita lihat sebetulnya pengembangannya seperti apa. Baik, kita akan bersama-sama membuat gluten ini. Ya. Apa bahan yang dibutuhkan? Oh ya, gluten yang sempurna siapkan ini dari terigu cakram. Ya. Sedangkan nanti kita akan membandingkannya dengan gluten yang terbentuk dari terigu segitiga. Ya. Sudah sempurna siapkan larutan garam 1%. Dan nanti akan kita gunakan untuk membuat adonan. Lalu serangkaian air untuk nanti mencuci atau memisahkan protein gandum atau gluten ini dari patinya, sehingga nanti betul-betul pada tahap akhir akan kita peroleh gluten murni. Kita uleni seperti biasa. Kalau kita akan menguleni sampai nanti terbentuk massa yang elastis dan kalis seperti pada praktikum sebelumnya. Sedikit lalu kita ulangi. Nah, kalau sudah terbentuk adonan yang bisa dibentuk, lalu sudah tidak terasa lengket di tangan, ini penambahan airnya kita cukupkan. Nah, ini pengulenannya harus intensif supaya massa gluten yang terbentuk itu semaksimal mungkin. Merendam
adonan ini untuk memisahkan pati terigu, ya, terigu. Jadi kita lanjutkan diuleni beberapa saat sampai betul-betul manis. Oke, ini sudah terbentuk. Lalu kita rendam dalam air bersih. Kita bentuk bola ya. Kita rendam kurang lebih selama 1 menit sampai semuanya terendam dalam air. Kita tunggu 1 menit. Satu menit ini tidak mutlak ya, artinya kalau mau diprolong, diperpanjang juga tidak apa-apa. Nah, sambil menunggu perendaman, jadi dalam produk-produk bakery yang membutuhkan pengembangan, nah gluten inilah yang terutama ambil peran, ya, karena ini nanti yang akan dengan adanya proses pemanasan dia akan mengembang. Apalagi kalau dalam proses pembentukan produk bakery itu ya, disertai dengan proses fermentasi, artinya proses di mana terbentuk gas CO2 yang akan terperangkap di dalam massa gluten sehingga glutennya mengembang. Lalu nanti ketika proses pengovenan, maka pengembangannya akan semakin intensif. Nah, itu sifat yang dikehendaki dalam pembuatan produk-produk bakery, terutama roti atau produk-produk yang difermentasi. Oke. Sudah. Nah, ini sekarang kita mencuci. Tujuannya apa? Tujuannya memisahkan semua pati sehingga nanti yang kita peroleh betul-betul hanya proteinnya. Ya. Nanti ini kita remas-remas pelan-pelan. Ya. Maka airnya akan menjadi keruh karena protein terigu yang terlarut, pati yang terlarut di dalam air pencucinya. Jadi ini kita peras-peras seperti ini. Lanjut terus. Kemudian nanti bisa beralih ke seri perendaman yang lain sampai air pencucinya itu jernih atau tidak keruh lagi. Kita skip dulu ya karena ini prosesnya lama. Nanti akan kita tunjukkan pada tahap terakhir ketika air pencucinya sudah jernih. Oke, ini proses pencucian dari adonan terigu tadi melalui serangkaian air pencuci. Bisa kita lihat di sini masih keruh di sini ya, hasilnya seperti ini. Jadi dicuci untuk melarutkan sebanyak mungkin pati sehingga nanti yang diperoleh itu hanya gluten. Seperti ini kita cuci. Kita coba apakah berikutnya sudah jernih. Jadi ini air pencucinya masih keruh ya. Kita ke seri terakhir ya. Nah, ini sudah tidak ada lagi pati yang keluar sehingga yang kita peroleh itu betul-betul massa gluten. Ya, ini sudah selesai proses pencuciannya. Lalu nanti gluten ini akan kita oven. Sampai sudah tidak ada lagi massa pati yang keluar. Ya. Oke. Jadi ini gluten yang terbentuk dari 50 gram tepung segitiga. Oke. Kita siapkan loyang. Kita letakkan massa gluten ini. Lalu massa gluten yang diperoleh dari terigu capra juga kita ambil lalu kita taruh di sini. Ya.
Ini akan kita masukkan ke dalam oven pada suhu 200 derajat. Lalu nanti kita lihat pengembangannya. Kita lihat nanti perbedaannya seperti apa. Ada oven di pojokan lab kita. Ini suhunya sudah hampir 200. Kita tunggu nanti kita lihat pengembangan. Sudah kita buat ini hasilnya. Jadi yang besar itu yang dari gluten dari tepung terigu cakra, dan yang kecil dari terigu skibidi. Bisa kalian lihat? Oke, sekarang tugas kalian nanti adalah mengevaluasi mengapa ada perbedaan ukuran dari hasil pengovenan gluten yang berasal dari tepung terigu cakra dan dari tepung terigu skibidi. Sekian praktik kita pengamatan sifat gluten. Semoga bisa dipahami dengan baik dan memicu kalian untuk nanti memahami lebih dalam mengenai sifat-sifat gluten dari tepung terigu. Terima kasih.